Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Mahendra dari program studi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, dengan nomor absen 20 dan nomor induk mahasiswa 19412300017. Di sini saya akan membuat alat prototipe, yakni pembuka sekaligus penutup atap teras rumah otomatis berbasis sensor cahaya atau light dependent resistor dan juga sensor hujan atau raindrop sensor sebagai salah satu tugas besar mata kuliah Mekatronika kelas 3D TMPP. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang akan digunakan pada pembuatan prototipe atap teras rumah otomatis berbasis sensor cahaya dan sensor hujan. Yang perlu dipersiapkan yakni yang pertama adalah Arduino Uno R3 atau Arduino tipe lain, tapi di sini saya menggunakan Arduino Uno tipe R3. Di sini fungsinya sebagai otak atau sebagai prototyping dan juga penyimpan program microcontroller yang sudah kita buat sebelumnya atau yang akan kita buat setelah ini. Kemudian di sini ada kabel USB juga. Kabel USB ini berfungsi sebagai penghubung sumber tegangan utama dari Arduino menuju laptop atau perangkat sejenisnya yang memiliki sumber tegangan USB. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini ada rain sensor atau raindrop sensor beserta modulnya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi rintikan air hujan dan juga berfungsi sebagai pemberi sinyal kepada motor servo nantinya jika terjadi hujan dan akan memberikan perintah untuk menggerakkan atap rumah untuk tertutup. Lalu ada light module sensor atau LDR, light dependent sensor. Di sini terdapat modulnya juga, berfungsi untuk memberikan sinyal kepada motor servo apabila intensitas cahayanya berubah. Fungsinya juga sama seperti raindrop sensor untuk memberikan sinyal pada motor servo apakah terbuka atau tertutup atap rumah tersebut. Kemudian kita memiliki motor servo. Di sini tipenya SG90. Ini akan berguna untuk sebagai aktuator dari terbuka atau tertutupnya atap rumah. Kemudian di sini dapat kita lihat untuk project boardnya atau breadboard untuk memparalel kabel atau memparalel kabel jumper. Lalu ada kabel jumper. Di sini terdapat dua jenis kabel jumper, yakni male to male yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dari pin Arduino menuju project board. Kemudian ada kabel jumper male to female. Ini nanti akan kita gunakan pada modul raindrop sensor, light dependent sensor modul, dan juga nantinya kita gunakan untuk menghubungkan komponen atau pin yang
dari male menuju ke female. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah air sebagai simultan atau pemberi sinyal kepada raindrop sensor untuk memberikan sinyal kepada motor servo nantinya. Lalu ada juga satu buah kotak kardus. Di sini nanti akan saya gunakan sebagai prototipe atap rumah, sehingga nanti akan terbuka dan tertutup menggunakan komponen yang sudah kita siapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari skema rangkaian buka tutup atap teras rumah berbasis sensor cahaya dan juga sensor hujan. Di sini saya akan mulai pada rain sensor terlebih dahulu atau sensor hujan terlebih dahulu. Untuk pin VCC yang berwarna merah kita hubungkan pada sumber tegangan 5 volt pada project board. Kemudian untuk pin grounding kita hubungkan pada pin negatif dari project boardnya atau pin GND. Kemudian pin D0 yang berwarna kuning dari digital output atau D0 dihubungkan pada pin 2 Arduino Uno yang berwarna kuning. Lalu untuk sensor cahaya kita fokus pada sensor cahaya atau LED dependent resistor. Di sini kita gunakan LED sensor modul. Kita hubungkan VCC pada port positif atau project board. Di sini kita hubungkan ke sumber tegangan 5 volt dari Arduino Uno. Lalu untuk GND-nya kita hubungkan juga yang berwarna hitam ke port grounding. Lalu untuk DO atau digital output, pinnya kita hubungkan pada pin 3 Arduino Uno yang berwarna hijau. Selanjutnya kita fokus pada motor servonya. Pada motor servo untuk groundnya GND kita hubungkan pada project board. Kemudian untuk VCC nya sumber tegangannya kita hubungkan pada sumber tegangan 5 volt. Lalu untuk output datanya dari motor servo kita hubungkan pada pin 4 Arduino Uno, sehingga di sini nantinya akan digunakan kabel jumper male to male dan juga male to female, sehingga terdapat dua jenis penggunaan kabel jumper, yakni ada male to male dan male to female. Kemudian kita akan lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip kerja dari prototipe yang akan kita buat dan juga rangkaian yang akan kita buat. Prinsip kerjanya yakni sederhana. Kita akan melakukan pembukaan dan penutupan dari atap rumah tersebut. Kita ibaratkan dari kardus ini akan terbuka seperti ini dan tutup seperti ini. Yang bergerakkan adalah motor servo yang akan kita letakkan pada sisi engsel pada bagian sini. Kemudian akan terbuka jika tidak ada jika tidak mendung atau tidak ada curah hujan. Kemudian akan tertutup apabila mendung namun tidak hujan, dan juga tertutup apabila cerah namun hujan, dan juga akan tertutup apabila terjadi hujan dan juga terjadi mendung atau cuaca saat malam. Jadi seperti itu untuk prinsip kerja sederhananya, akan terbuka dan tertutup seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan mulai menyusun
rangkaian dari atap rumah berbasis sensor cahaya dan juga sensor hujan. Yang pertama, kita mulai dari Arduino-nya terlebih dahulu. Kita pasang untuk kabel USB-nya sebagai sumber tegangan. Lalu di sini kita akan pasang kabel jumper male to female pada modul sensor hujan. Di sini akan kita gunakan adalah pin D0, ground, dan juga VCC. Baik, telah terhubung dengan kabel jumper dari sensor hujannya. Kemudian kita hubungkan kabel jumper male to female ke modul sensor cahaya. Di sini terdapat 3 port. Yang pertama adalah D0, kemudian VCC sebelah kanan, dan juga yang di tengah adalah grounding. Baik. Kemudian kita coba hubungkan untuk kabel jumper male to male dari motor servo. Untuk memudahkan pada pemasangan, kita samakan warna kabel jumper dengan warna dari kabel utamanya. Baik. Jika kabel jumper dari motor servo, kabel jumper dari sensor hujan, dan sensor cahaya telah terhubung, maka kita akan merangkai pada project board dan juga pada Arduino-nya. Kita akan menghubungkan sumber tegangan utama terlebih dahulu dari sumber tegangan 5 volt yang ada di sini. Lalu kita hubungkan grounding. Kita pasang pada project board. Baik, lalu menuju pada sensor hujan.
kita hubungkan VCC yang berwarna merah menuju sumber tegangan 5 volt dan GND yang berwarna coklat menuju grounding. Lalu untuk digital output pinnya kita hubungkan pada pin 2 Arduino. Baik, selanjutnya kita menuju pada sensor cahaya. Kita hubungkan pin VCC yang berwarna hijau menuju sumber tegangan 5 volt dan GND yang berwarna biru menuju grounding. Lalu untuk D0 yang berwarna ungu kita hubungkan pada pin 3 Arduino. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada pemasangan dari jumper motor servo. Kita hubungkan pin tegangan 5 volt dan juga negatif pada grounding. Lalu untuk kabel output data yang berwarna kuning kita hubungkan pada pin 4 Arduino. Kemudian kita nanti akan hubungkan port USB atau kabel USB pada sumber tegangan. Di sini kita akan menggunakan laptop dan kita atur sedemikian rupa posisi dari setiap sensor dan juga prototipe nanti. Kita akan pasang motor servo pada bagian engselnya nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk program dari buka tutup atap rumah berbasis sensor cahaya dan juga sensor hujan. Di sini untuk hal yang pertama kita perhatikan adalah kita harus memasukkan library dari motor servo terlebih dahulu dengan cara pemanggilannya menggunakan perintah include servo.h. Maka library dari servo atau motor servo kita panggil pada program ini, sehingga untuk pembuatan program nanti sudah terdapat susunan library tanpa harus kita ketik ulang. Lalu kita panggil inisialisasi dari motor servo itu sendiri, yakni kita ketikkan servo dan kita beri nama servo 1. Lalu untuk pemanggilan atau inisialisasi dari pin sensor, untuk yang pertama dari sensor raindrop sensor kita panggil di const in pin hujan sama dengan port 2, sehingga nantinya port dari Arduino nomor 2 ini terhubung pada sensor raindrop sensor. Lalu untuk sensor dari light dependent resistor kita hubungkan pada port Arduino nomor 3, sehingga kita ketikkan const in pin LDR sama dengan 3. Lalu kita inisialisasi pembacaan dari sensor hujan dan juga dari sensor cahaya. Kita masukkan int hujan, cahaya. Lalu untuk posisi dari derajat buka tutup motor servo kita masukkan juga inisialisasinya dengan memasukkan int tutup sama dengan 100 derajat. Maksudnya di sini
saat sensor hujan dan juga sensor cahaya memberikan sinyal kepada motor servo, maka motor servo bergerak pada posisi 100 derajat, di mana 100 derajat tersebut adalah posisi atap tertutup. Kemudian jika sensor cahaya dan juga sensor hujan tidak menerima perintah atau tidak menerima masukan atau input, maka sensor tidak memerintahkan motor servo untuk melakukan perputaran atau pergerakan, sehingga motor servo akan berada ke posisi 30 derajat di mana atap tersebut terbuka. Kemudian kita masuk pada program default awal, yakni void setup. Kita masukkan untuk setting read serial monitornya. Kita masukkan serial.begin 9600. Lalu untuk inisialisasi dari pin servonya, kita masukkan servo1.attach pada pin nomor 4. Sehingga nantinya untuk perintah yang diterima dari sensor cahaya dan juga sensor hujan akan diteruskan melalui pin 4 Arduino untuk selanjutnya menggerakkan motor servo. Lalu inisialisasi status input atau outputnya, di sini karena sama-sama terdapat dua sensor yang mana keduanya adalah menerima perintah, maka kita masukkan pin mode dalam kurung pin hujan sebagai input. Kemudian kita masukkan juga pin mode, pin LDR sebagai input. Selanjutnya kita akan masuk pada program utama. Program utama ini adalah void loop, di mana void loop kita mulai dengan pembacaan sensor terlebih dahulu. Jadi di sini untuk sensor hujan kita inisialisasi digital read-nya adalah pin hujan, sehingga nanti untuk pemanggilannya kita hanya cukup ketikkan pin hujan. Lalu untuk cahayanya hanya kita ketikkan pin LDR, sehingga digital read-nya adalah dalam kurung pin LDR. Kemudian kita memasukkan untuk serial monitornya, yakni pembacaan sensor hujan dan juga sensor cahayanya. Di sini hasil output data sensor akan terlihat pada serial monitor di Arduino-nya. Kita masukkan untuk programnya serial.print dalam kurung hujan. Maka nanti akan tampil pada serial monitor hujan yang menandakan bahwasannya serial tersebut adalah output yang dihasilkan dari sensor hujan. Kemudian kita masukkan serial print. Di sini nanti akan tertera angkanya, yakni 0 ataupun 1. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu untuk serial print dari sensor cahaya. Di sini serial print dalam kurung sensor cahaya, maka nantinya akan tampil saat serial monitor menerima perintah dari sensor cahaya. Kemudian kita masukkan ketetapan dari program tersebut, di mana jika sensor hujan bernilai 0 saat terdapat air atau resistan. Kemudian sensor cahaya akan bernilai 1 saat cahayanya gelap. Jadi kita akan memasukkan untuk perintah dari servonya, yakni tertutup. Jadi yang dimaksud di sini adalah jika sensor hujan menerima air rintikan hujan, maka akan tertera angka 1, dan juga saat sensor cahayanya kondisinya mendung, maka akan mengindikasikan angka 1. Jadi sekali lagi saya ulangi,
sensor hujan akan bernilai 0 saat ada airnya. Sedangkan sensor cahaya akan bernilai 1 di saat gelap. Sehingga di sini akan memerintahkan motor servo untuk tertutup. Sehingga kita masukkan servo 1.write dalam kurung tutup. Kemudian kita akan masuk ke else if atau pemanggilan jika tidak, yakni di sini akan berarti jika kondisi hujan maka hujan sama dengan 0 dan cahayanya 0. Di sini maksudnya adalah kondisi hujan, maka posisi dari servo satunya tetap tertutup. Sehingga nanti jika hanya dari salah satu sensor mengindikasikan satu fenomena, yakni entah di sini hujannya saja atau di sini gelapnya saja, maka motor servo tetap pada posisi tertutupnya. Kemudian di sini jika kondisi tidak hujan tapi posisi dari cahaya sudah redup, maka motor servonya tetap berada posisi tertutup. Sehingga kita masukkan else if hujan sama dengan 1, di mana maksudnya adalah tidak terjadi hujan atau cerah, dan cahayanya adalah 1, di mana di sana maksudnya adalah gelap, maka motor servo tetap berada posisi tertutup. Kemudian kita masuk ke pemrograman jika posisi dari sensor hujan tidak mengindikasikan air atau tidak mengindikasikan hujan sama sekali, maka motor servo akan terbuka dengan catatan cahaya yang terdapat pada rumah tersebut juga terpenuhi, yakni pada kondisi siang atau kondisi sore. Sehingga di sini else if hujan sama dengan 1, yang mana tidak terjadi hujan sama sekali, dan cahayanya sama dengan 0, atau bisa diartikan bahwasanya kondisi sedang cerah, maka servo 1 akan diperintahkan untuk terbuka. Jadi untuk motor servonya akan terbuka jika kondisi tidak hujan dan kondisi cuaca sangat cerah. Kemudian kita gunakan untuk delaynya adalah 0,3 detik, yakni delay dari jalannya program. Baik, kita lanjut untuk demo dari prototipe buka tutup atap rumah berbasis sensor cahaya dan sensor hujan. Kita akan hubungkan kabel USB Arduino menuju laptop untuk proses penguploadan program. Baik, nampak Arduino-nya sudah menyala. Untuk sensornya juga menyala, baik LDR maupun modul dari sensor hujan. Berikutnya kita akan melakukan proses uploading dari Arduino IDE. Kita tunggu beberapa saat. Baik, jika terdapat error, maka kita perlu memperbaiki program yang telah kita buat terlebih dahulu. Atau jika kita baca di sini terdapat perintah bahwasanya port dari COM15 tidak ditemukan, maka kita solusinya akan menuju ke tools, kemudian kita pilih port, dan ternyata di sini adalah port yang tersedia COM12. Kita pilih COM12, lalu kita upload ulang. Baik,
ternyata berhasil. Arduino IDE telah usai melakukan proses uploading, dan juga di sini dari Arduino-nya juga terdeteksi. Baik, di sini kita akan melakukan demo alat. Yang pertama, kita akan memasang motor servo pada kardus ini, pada bagian engselnya, sehingga nanti gerakan dari penutup teras akan seperti ini. Kita pasang terlebih dahulu motor servo di sini dan juga di sini nantinya. Baik, langsung saja kita pasang. Kita coba hubungkan untuk motor servo menuju ke kabel jumper, dan kita akan uji coba terlebih dahulu apakah sensor tersebut, sensor LDR, mendeteksi dan output dari sensor dapat menggerakkan motor servo. Di sini akan saya coba tutup. Sehingga saya mensimulasikan cahaya redup atau cahaya mendung, atau bahkan tidak ada cahaya. Baik, motor servo bergerak berlawanan arah jarum jam, yang mana berarti hal tersebut akan memberikan perintah untuk menutup atap teras rumah. Kemudian saya buka kembali, artinya cahaya ada yang masuk dan LDR mengindikasikan untuk atap terbuka. Baik, kemudian kita akan coba dengan sensor hujan. Kita akan coba arahkan untuk sensor cahayanya agar tetap ke atas. Lalu kita coba untuk sensor hujan, kita simulasikan menggunakan air yang ada pada gelas. Di sini posisi dari motor servo berada di atas, mengindikasikan bahwasannya cahaya terang pada kondisi siang hari dan juga tidak ada hujan, maka atap terbuka. Kemudian kita akan coba simulasikan sensor hujan dengan memasukkan pada air pada gelas. Baik, setelah setengah lebih terendam atau mengindikasikan bahwasannya terjadi hujan deras, motor servo menerima sinyal dari sensor hujan untuk menutup atap. Kemudian jika saya angkat atau mengindikasikan hujan mulai reda, maka motor servo akan menerima sinyal untuk mengarahkan derajatnya ke 110 atau terbuka. Baik, di sini kita akan demonstrasikan buka tutup dari atap teras rumah berbasis sensor cahaya dan sensor air hujan. Kita coba tutup untuk pencahayaan dari sensor cahaya. Kemudian saat sensor tidak terkena cahaya atau mengindikasikan gelap, maka atap teras rumah tertutup. Dan saat sensor terkena cahaya, atap teras rumah terbuka. Hal ini selaras dengan sensor air hujan apabila mendeteksi adanya air ataupun air hujan. Maka akan mengindikasikan untuk motor servo tertutup, dan saat air hujan telah berkurang, maka atap rumah akan terbuka. Baik, kita akan coba sekali lagi. Jika cahaya redup,
maka atap teras rumah akan tertutup. Kita beri cahaya, atap teras rumah terbuka. Sekian video pembuatan proyek dari atap teras rumah otomatis berbasis sensor cahaya dan sensor air hujan. Saya Risa Mahendra, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.